Panduan persiapan sebelum wawancara bersama dengan HRD. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, Kelas online public speaking bersama Syafinas Nesyar telah dibuka. pahamin perusahaannya. Biasanya nih, karena kita apply lewat Jobstreet atau lewat LinkedIn, biasanya kita hanya fokus sama divisinya. Oke, relate nih sama kita nggak pelajarin perusahaannya. Salah, kita harusnya pelajarin perusahaannya juga, baru kita apply ke di divisinya, hingga akhirnya kita dipanggil interview. Jadi kalau nanti dipanggil, kita udah tahu perusahaan apa nih yang sebenarnya lagi manggil kita. Baru setelah itu yang kedua, pahami posisi yang diinginkan. Bisa jadi loh, public relations di perusahaan A dengan perusahaan B memiliki job desk yang beda. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi harus selalu dibaca tuh keterangan, kualifikasi, pekerjaannya apa ketika kita apply. Jadi pas diwawancara, kita nyambung sama mereka ketika bertanya ke kita. Yang ketiga ini adalah kenali siapa HRD-nya. Jadi aku tuh suka banget kalau misalkan wawancara, terus aku dihubungin via LinkedIn atau email, biasanya kan ada nama HRD-nya. Aku cari di LinkedIn, terus aku pelajarin background-nya dia juga. Aku kayak pengen tahu dia tuh siapa, pernah kerja di mana aja gitu. Karena somehow aku ketemu HRD yang satu alma mater sama aku, itu bisa lebih mencairkan suasana ketika kita lagi interview. Jadi misalkan lagi ada waktu kosong untuk basa-basi gitu kan, kita bisa selipin, oh mbaknya juga lulusan kampus LSPR ya, batch berapa gitu misalkan, jadinya nyambung gitu, jadi lebih cair interviewnya. Lalu riset juga mengenai gaji dan tunjangan, ini perlu banget karena bisa jadi gaji perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita perlu untuk riset gaji sesuai dengan posisi dan juga industri yang serupa dengan posisi tersebut. Jadi katakanlah kamu apply untuk public relations di perusahaan komoditas misalkan. Kamu riset kira-kira gaji di perusahaan yang kamu apply atau di perusahaan lain dengan posisi yang sama itu berapa kisarannya. Kedua, kamu pelajari juga tunjangan-tunjangan yang diberikan, karena tunjangan itu biasanya nanti bagus kalau nggak menekan gaji pokok, tetapi biasanya nih tunjangan itu justru memperkecil gaji pokok karena dianggapnya kamu banyak kok kita kasih duit transportasi, duit pulsa dan lain-lain, akhirnya gaji pokoknya kesannya kecil, tapi sebenarnya take home pay atau yang kamu terima tuh sebenarnya tetap besar, tapi gaji pokoknya tuh biasanya jadi diperkecil. Terus ketika interview, pastikan kamu tuh membekali diri kamu dengan keterampilan kunci. Keterampilan kunci itu maksudnya mereka kan mencari satu orang untuk menempati posisi tertentu ya. Nah, mereka tuh punya gambaran A, B, C, D, E bahwa kita akan memenuhi kualifikasi dari apa yang mereka tentukan. Nah, kalau bisa, kualifikasi itu tuh udah kita tampilkan, baik di CV kita, di penampilan kita, di cara kita memperkenalkan diri, dan sebagainya. Lalu, yang juga suka dilupain yang kelima adalah pakaian ya. Jadi kadang tuh kita suka datang mepet-mepet. Aduh, itu kalau bisa dihindarin. Terus kita nggak fit penampilannya dari atas sampai bawah, pucet, rambut berantakan. Ingat ya, penampilan itu menentukan kualitas dari diri kita. Jadi penting untuk memperhatikan penampilan ketika kita di interview. Walaupun kita belum kerja, tapi kita tunjukin integritas kita dengan penampilan kita yang baik. Gak harus cantik, gak harus ganteng. I'm not talking about kamu sulam bibir lah untuk jadi cantik, tarik benang lah. Enggak, bukan. Tapi rapi head to toe, baik cewek ataupun cowok. Dan yang paling penting adalah bawa dokumen yang disuruh. Biasanya kalau kita udah interview HRD kan kita udah melakukan beberapa seleksi online gitu. Biasanya nanti mereka akan minta bawa TP kah, KK kah, CV fisik lah, foto kah, atau mungkin sertifikat-sertifikat yang pernah kita ambil. Itu kalau bisa dibawa, jangan sampai ketinggalan ya. Karena oke, itu hanya beberapa tips. Nanti aku bagikan lagi di lain waktu. Good luck!